Ustadz, apakah kita boleh berdoa memohon kepada Rasulullah seperti pada video maaf sebelumnya curahan hati untuk sang kekasih yang Umi Fairuz ya, yang kami itu pada menit 5.30 ada yang berbunyi, ya Rasulullah tolong aku, dan kalimat adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Nabi Allah. Nah seperti itu Bu ya. Baik, ada di dalam pembahasan masalah tawassul sama istighatsah. Di dalam tawassul adalah memohon kepada Allah dengan membawa baginda Nabi. Allahumma inni atawajjahu ilaika, ngadepnya kepada Allah. Iya. Kemudian membawa Nabi. Ini atawajjahu ilaika bi nabiyyik. Ya Allah, kabulkan dengan Nabi Muhammad. Itu nama tawassul. Tawassul ada dua, tawassul bidu'a sama doa bitawassul. Kalau tawassul bidu'a, kita minta orang agar mendoakan kita. Padahal kita bisa minta langsung kepada Allah, cuman karena orang itu soleh, kita minta agar orang itu mendoakan kita. Ini tawassul bidu'a. Yang kedua adalah doa bitawassul. Doa di dalam doa adalah tawassulnya. Misalnya itu, Allahumma ya Allah, dengan pangkat kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Namanya itu doa bitawassul. Dan itu semuanya boleh. Semuanya boleh. Ada yang mengatakan boleh itu salah, menggunakan doa untuk tawassul bidoa untuk doa bitawassul. Ini kesalah ketukar. Misalnya tentang kisah sahabat Nabi Sayyidina Umar waktu bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Itu kan doa bitawassul, bukan tawassul bidoa. Kan Allahumma ini pakai Allahumma. Jadi pakai Allahumma ya Allah. Ini kalimatnya Allahumma ya Allah. Lah kok dia dikatakan dia minta kepada Sayyidina Abbas minta doa, ini salah. Ketukar. Jadi doa kepada Allah namanya doa, di dalamnya ada tawassul. Inna kunna natawassul ilaika, ini kan Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabiyyika fataskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad, lalu kau sirami kami. Ya, wa inna natawassul ilaika, dan kami sekarang bertawassul kepada bi ammi nabika, dengan paman kekasihmu Nabi Muhammad, faskina, dan siramilah kami. Ini adalah doa, di dalamnya ada tawassul. Bukan tawassul bidoa. Cuman orang yang anti tawassul menerjemahkan hadis ini adalah datang kepada Sayyidina Abbas untuk minta doa. Mana bunyinya Allahumma kok datang kalau minta doa? Ini kesalahan parah sekali di dalam memahami hadis. Padahal dalam hadis Allahumma mintanya kepada Allah. Allah dan membawa Nabi Muhammad, kemudian membawa Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti itu. Membawa Sayyidina Abbas. Kemudian ini adalah tawassul. Kemudian yang kedua adalah istighatsah. Istighatsah ini memang ulama berbeda dalam hal ini. Istighatsah adalah meminta kepada Nabi. Apakah diperkenankan kita minta kepada Nabi? Kita minta kepada Nabi dan meyakini Nabi yang memberi waktu hidup juga nggak boleh. Apalagi waktu meninggal. Akan tapi kalau sama kita minta kepada seseorang waktu hidup, kalau kita meyakini dia memberi, nggak boleh. Nah, jadi nggak ada perbedaan antara hidup dengan matinya baginda Nabi, wafatnya. Jadi sama. Waktu Nabi hidup, Nabi tidak bisa memberi kecuali Allah izinkan. Waktu wafat sama, tidak bisa memberi. Maka yang membedakan antara hidup dan wafatnya Nabi nggak benar. Ya kalau Nabi hidup mau boleh, setelah waktu meninggal jadi dia. Masalah tawassul tadi, tawassul. Adapun masalah istighatsah, kalau tawassul ada yang membedakan tawassul kalau kepada Nabi waktu hidup boleh, kalau waktu meninggal ada tidak boleh. Apa yang membedakan antara hidup dan mati Nabi? Karena tawassul dengan pangkat kebesaran Nabi kan, mintanya kepada Allah membawa Nabi waktu hidup. Bukan kita minta kepada Nabi mintanya kepada Allah. Sekarang bab istighatsah. Istighatsah ini bukan istighatsah yang ada di negeri kita. Istighatsah yang ada di negeri kita namanya berdoa. Istighatsah minta pertolongan pada Allah. Ini nggak ada masalah ini. Nggak ada khilaf sama sekali. Ada istighatsah yang artinya istighatsah dalam pembahasan fikih istighatsah diajar dengan tawassul. Istighatsah ini adalah minta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah diperkenankan yang demikian itu? Nah, memang dalam hal ini ulama sebagian berhati-hati agar tidak menggunakan kalimat istighatsah. Cuman bukan berarti tidak diperkenankan asalkan keyakinan sudah dibangun bahwasanya yang memberi adalah Allah. Tidak usah jauh-jauh, kita langsung pada tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir waktu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul, itu beliau Ibnu Katsir itu menafsiri dengan kisah seseorang datang ke kubur baginda Nabi dan bercerita, ya Rasulullah, orang pada kehancuran. Fastaskili ummatik. Istaskili ummatik, mintakan ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah untuk memberikan siraman kepada kami.
Ya kan? Setelah itu pergi orang ini. Akhirnya ada yang memimpikan bahasanya adrik, kejar orang itu, bahasanya telah dikabul. Ibnu Katsir waktu meriwayatkan ini tanpa taklik, tanpa ngomentari, bahasanya kalimat istasqi, minta kepada Nabi, tidak dikatakan sebagai sebuah kalimat yang salah. Kemudian juga dalam hadis Nabi menyebutkan kalau kamu berada di sebuah tempat, kemudian kamu sebutlah orang yang paling kau kagumi, maka akan diberi pertolongan oleh Allah. Ini ada riwayat semacam itu, bahasanya minta. Kayaknya ya menyebut orang yang kita kagumi kesolehannya tentunya. Ya. Kepada Firaun ya nggak ada perlunya. Karena yang kita kagumi karena kesalahannya. Maka itu namanya istighothah, minta. Ya Rasulullah, ya, istasqi li ummatik. Dan kemudian juga Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayahnya menceritakan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian di kejadian ke tahun 17 kalau tidak salah. Di Bidayah ini ada kejadian tahun 17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah pernah setelah wafat baginda Nabi. Itu adalah disebutkan kisah tentang orang istighothah kepada Nabi dan tidak ada taklik, tidak ada komentar. Jadi kalau minta kepada Nabi dengan keyakinan bahwasanya yang memberi adalah hanya Allah. Nah ini adalah masalah penjelasan tentang istighothah. Cuman kalau orang untuk berhati-hati ya hindari kalimat seperti itu. Tapi kalau misalnya ada riwayat solawat yang mengatakan ya Allah ya Rasulullah adrikni, misalnya adrikni kita tahu bukan Nabi, adrikni dia minta kepada Nabi SAW, bukan berarti kita mintanya untuk disampaikan kepada Allah. Di sini makanya istighosah memang ada khilaf di dalam hal ini. Berbeda dengan tawasul yang seharusnya tidak ada khilaf. Yang mempermasalahkan tawasul sangat mempermasalahkan istighothah. Yang tidak mempermasalahkan tawasul ada sebagian yang mempermasalahkan masalah istighothah, minta langsung pada Nabi. Jadi, tapi kalau digabungkan dengan riwayat lain, ya ibadallah, kalau kita ya ibadallah, menyebut nama hamba Allah yang terkasih. Hadis riwayat sahih dari baginda Nabi. Kalau kamu ada misalnya hilang ontamu dan sebagainya, sebutlah orang-orang yang Allah cintai, maka Allah akan berikan pertolongan. Nah ini ada. Bahkan yang membawa riwayat ini adalah orang yang paling anti tawasul. Kita nggak usah sebut namanya. Ada yang membawa riwayat ini adalah disebutkan dalam kitabnya orang yang paling anti tawasul. Membawa riwayat ini. Bahasanya menyeru selain Allah. Karena apa? Keyakinannya kepada Allah. Karena bunyi apa? Kau sebut orang yang dicintai Allah, maka Allah akan beri pertolongan. Loh, minta pertolongan pada siapa sesungguhnya? Allah hanya melalui orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istighothah semacam itu adalah ada pendapat para ulama yang menjelaskan semacam itu, termasuk dalam Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan, bahkan waktu Ibnu Katsir menafsiri tafsir ayat tersebut tidak mendatangkan pendapat-pendapat yang lain, kol-kol yang lainnya, hanya beliau menyebutkan kisah Utbi itu, kisah seorang tabi'in. Jadi artinya kisah seorang sahabat atau tabi'in lah. Kisah tersebut beliau tidak menyebutkan tentang yang lainnya. Memang itu adalah khilaf. Kalau seandainya kita bisa menghindari kalimat supaya orang tidak banyak tanya, boleh. Akan tapi jika ternyata kita menemukan ada hujah-hujah yang sangat jelas, tapi sebaiknya kita menghindari, karena memang di kalangan orang yang bertawasul sendiri ada yang mengingkari hal-hal yang semacam ini. Seperti itu. Jadi wilayah khilaf. Jadi sangat tepat. Senang kami kalau ada penanya yang kritis seperti itu, dan sangat baik, harus seperti itu. Anda kalau belajar kritis, karena apa? Di balik inilah akan ada pertanyaan. Ada serangan dari orang yang berbeda akidah dengan kita, tapi kita punya hujah. Ulama kita yang menjelaskan tadi itu, bukan omongan saya, bukan. Ulama kita. Jadi istighothah adalah berbeda. Ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Artinya tidak sampai derajat mengeluarkan orang dari Islam sampai fasik dan sebagainya. Sebab mintanya juga kepada Allah.